Ja'a rajulun min ahlil kitabi ilan nabiyyi alaihi salam faqala ya Abal Qasim ataz'amu anna ahlal jannati ya'kuluna wa yashrabuna qala an-nabiyyu alaihi salam na'am qala wallazi nafsi biyadihi inna ahadahum la yu'ti quwwata mi'ati rajulin fil aqli wasyurbi wal jima'i wasyahwati qala allazi ya'kulu wa yashrabu yakunu lahu hajatun wal jannatu thayyibatun laisa fiha adza. Artinya seorang laki-laki datang min ahlil kitab, jadi dia termasuk ahli kitab, pakar dalam ilmu Tauratnya, pakar dalam ilmu Injilnya. Seorang laki-laki ini datang. Kemana datangnya? Kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu ya beliau nih rajul min ahlil kitab ya bertanya, ya Abal Qasim, wahai Abal Qasim, yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abul Qasim itu ya Nabi Muhammad. Kita kalau baca ya salawat dustur tuh ya Abul Qasim, ya siapa itu? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rajul min ahli kitab ini manggil Rasulullah dengan redaksi ya Abul Qasim, ya wahai Abul Qasim, ataz'amu, bagaimana pendapat kamu, ya anna ahlal jannati, sesungguhnya penduduk surga yakulun, mereka makan, wa yashrabun, mereka minum. Karena ini satu nikmat yang Allah berikan. Jadi nanti penduduk-penduduk surga di surga makan, minum, makan, itu ya karena memang ini satu nikmat yang Allah berikan. Di samping banyak lagi fasilitas yang Allah kasih, tempat, sarana. Nah di satu sisi emang dikasih makan dan kasih minum. Qala Nabi alaihi salam, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, na'am, iya. Jadi ketika ahlul kita bertanya apakah mereka penduduk surga nanti dikasih makan, dikasih minum, ya kata Rasulullah, iya. Ya memang itu salah satu nikmat yang Allah berikan. Qala, lalu nih rajul berkata lagi, wallazi nafsi biyadihi, demi ya zat bermula diriku dalam kekuasaannya, inna ahadahum la yu'ti quwwata mi'ati rajulin. Ya, ini Nabi Muhammad yang bersabda. Qala, Rasulullah SAW bersabda, demi diriku dalam kekuasaannya, sesungguhnya salah seorang di antara kamu nanti Allah akan berikan kekuatan 100 orang, fil akli, minumnya, makannya, bahkan wal jima, melakukan hubungannya, wasyahwati, dan syahwatnya. Jadi satu orang itu penduduk surga dikasih kekuatan seperti 100 orang. Ya, ini kita makan sendiri palingan kuatnya sepiring. Tapi kita dikasih kekuatan seperti 100 orang, 100 piring habis. Tuh begitu. Dikasih kekuatan seperti itu. Minum, kita paling kuat minum 1 gelas, ya. Tapi nanti di surga dikasih kekuatan seperti 100 orang. Bisa lebih dari itu minumnya. Ya, kemudian ketika melakukan hubungan jima, ya suami istri, ya itu dikasih kekuatan seperti 100 orang juga. Nah seperti itu. Itu Rasul yang bilang. Ya jadi artinya apa? Artinya orang di sana nggak ada rasa capek, nggak ada rasa letih. Ya seperti itu. Enak aja udah. Ya seperti itu. Coba bapak saudara hubungan suami istri sekali, ya letoy udah. Iya. Kata istrinya, bang udah segitu doang bang. Itu. Ini abangnya kalah mulu. Ya. Kata istrinya, ya baru segitu doang, pengen doang, gitu-gitu. Iya, itu ngajakin mah dari tadi, ya. Udah waktunya segitu doang bang. Kata istrinya begitu. Kata suaminya, iya neng, ya makanya jangan macam-macam udah. Tuh begitu. Ini orang laki biasanya kemauannya doang, ya. Iya bu ya. Tuh bener kan? Iya, maunya doang, ya. Nah seperti itu ya. Tapi kalau udah main ya segitu doang katanya.
Ini di dalam sorga dikasih kekuatan yang begitu hebat, seperti 100 orang dikasih kekuatan. Ya, Masya Allah, itu nikmat yang Allah berikan ya kepada manusia, hamba-hambanya, penduduk sorga. Qala allazi ya'kulu wa yasrabu, berkata orang yang makan dan orang yang minum, yakunu lahu hajatun, dia nanti punya hajat. Kalau dia punya hajat mau BAB bagaimana? Nanti ada. Kata Rasulullah, cukup mengeluarkan keringat, lalu keringat itu akan keluar dan baunya itu, harumnya itu lebih harum daripada minyak misik. Itu tandanya dia udah ya qada hajat. Ya, udah pipis, udah BAB. Yang caranya apa? Mengeluarkan keringat, yang keringatnya itu lebih wangi daripada minyak misik. Itu penduduk-penduduk sorga, baik yang laki maupun yang perempuan, semuanya begitu. Makanya di sorga Allah tidak menyiapkan toilet. Ya. Di sorga tidak ada toilet. Kalau kita kan dikit-dikit nyari toilet mulu ya. Iya, coba dah. Mau kemana-mana, toiletnya di mana? Tuh. Sampai mobil dibuatkan toilet. Bis kan ada yang ada toiletnya. Kenapa? Karena memang manusia hajatnya begitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau kemana-mana pasti yang ditanya toiletnya. Tuh, kita kalau nggak ada toiletnya, wah repot. Ya rumah cakep banget nggak pakai toilet, repot dah. Kecuali di sorga. Nah, kalau di sorga nggak ada toilet. Jadi nanti manusia ketika mau buang hajatnya, apakah pipis ataukah dia mau BAB, cukup mengeluarkan keringat, ya kemudian baunya itu harum, lebih harum daripada minyak misik. Nah, ini yang dimaksud yakunu lahu hajah wal jannatu thayyibatun. Nah, sementara sorga itu tempat yang bersih, suci, baik, laisa fiha azan. Di situ tidak ada kotoran. Tuh, laisa fiha azan, tidak ada kotoran di dalam ya sorga. Makanya bersih semuanya. Di situ rahasianya kenapa Nabi Adam ketika ya tinggal bersama dengan istri Siti Hawa di dalam sorga tidak ada ya ceritanya melahirkan. Padahal dia udah bergaul, berhubungan karena udah dinikahkan sama Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ya mengeluarkan kotoran, baik head, nipas Siti Hawa ya maupun melahirkan. Kenapa? Karena di dalam surga itu tidak ada kotoran, laisa fiha azab. Nah, kemudian itu kan sejarahnya Siti Hawa pertama kali mengeluarkan darah head itu setelah dia keluar dari surga. Setelah keluar dari surga tuh kalau saya baca beberapa kitab itu ya bab head itu ternyata yang pertama kali head ya Siti Hawa. Nah, kapan? Setelah di dunia. Dulu waktu di surga tidak pernah mengeluarkan darah head. Kenapa? Karena surga itu bersih, tidak ada kotoran-kotoran. Begitu. Kemudian Siti Hawa melahirkan, Siti Hawa hamil, ya mengeluarkan darah nipas. Itu setelah di dalam dunia, udah keluar dari surga. Begitu ya Bapak Ibu. Qala Nabi alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunu hajatu ahadihim rusahan yufidu min jildihi karishil miski. Adalah ya hajatnya salah seorang mereka dari penduduk sorga ketika mau BAB, ketika mau pipis itu berupa apa? Keringat-keringat yang nanti menguap dari kulitnya dan itu baunya seperti minyak misik. Minyak misik itu adalah parfum yang paling bagus, yang paling disukai sama Nabi. Makanya banyak hadis-hadis Nabi kalau harumnya parfum yang paling Nabi senangi adalah minyak misik. Sampai-sampai mulut orang yang berpuasa, apakah puasa sunnah maupun puasa wajib, itu ketika nggak enak rasanya, udah mulai berbau, ya itu katanya nanti di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Ada hadis Nabi, ya apa? La khalufu pamisoim atyabu indallah min rihil miski. Sungguh bau mulut orang yang lagi puasa
di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Itu kata-kata misik banyak banget di hadis-hadis Nabi. Ini berarti parfum yang sangat disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai penduduk surga nanti tuh akan menguap, ya, keluar keringat langsung, ya, itu pengganti daripada dia BAB dan dia, ya, buang air kecil. Tapi baunya, harumnya seperti minyak misik. Qala, beliau berkata, inna ahlal jannati mi'atun wa isruna sofan. Kemudian Nabi menggambarkan lagi masalah sorga. Penduduk sorga itu nanti terdiri dari 120 sop barisan. Ya, jadi ada 120 sop barisan. Sama nuna sopan, 80 sop itu min ummati dari umatku, wa arba'una sopan, sementara separohnya 40-nya sop min sairil umami dari umat-umat yang lain. Jadi umat yang terbesar nanti adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakila, dan dikatakan inna tula kulli sopin minal masyriqi ilal maghribi, panjangnya satu sop itu dari mulai masyrik sampai maghrib, ya, itu satu sop. Kalau dihitung ada berapa orang itu dari masyrik sampai maghrib? Iya, dari barat sampai timur, dari timur sampai barat, ya. Wa ardu kulli sopin, sementara lebarnya tiap sop mislu ardi dunia, seperti lebarnya dunia. Masya Allah, itu dah kekuasaan Allah dah, ya, itu semuanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yaqulu, berfirman, siapa Allah, li ahlil jannati, kepada penduduk sorga, ya ahlal jannati, wahai penduduk sorga, fayaquluna, maka penduduk sorga menjawab, labbaik wa sa'daik. Tuh, kita kalau dipanggil begitu, labbaik wa sa'daik. Ya, itu makanya orang yang haji itu kan dia tamu Allah, orang yang umroh tamu Allah. Ketika sampai di sana dia jawab karena dia dipanggil sama Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik. Nah, itu dibacanya labbaik. Kalau kata orang-orang kita baik. Nah, begitu. Kita dipanggil, ya Ali, baik. Nah, begitu. Asalnya labbaik. Tuh, dulu orang-orang Betawi kan begitu ya. Dulu kita kalau dipanggil sama baba kita, sama nyak kita, bilangnya apa? Baik. Baik. Tuh, baik asluhu labbaik. Nah, begitu. Ada iklalnya tuh baik, ya. Ya, kalau kita belajar ilmu syaraf ada iklal, baik asluhu labbaik. Nah, begitu. Cuma orang Betawi menggampangin aja. Labbaik, baik. Nah, begitu. Tapi sekarang udah nggak ada yang jawab baik, dah anak-anak ya. Kita kalau panggil nggak ada yang bilang baik. Ya, dibilang apa? Ngapa tuh? Begitu. Iya. Ya. Nah kalau yang minum sapi mulu tuh susu ya. Nah begitu. Sering minum susu sapi. Makanya kalau dipanggil, begitu. Jadi fayaquluna labbaik wa sa'daik, dibilang begitu, labbaik wa sa'daik. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, harraditum, apakah kamu senang? Ditanya tuh penduduk surga. Hamba-hambaku, kamu senang enggak? Fayaquluna, maka mereka penduduk surga menjawab, wa ma lana lan nurni, bagaimana kami kagak senang ya Allah? Loh, enak bener ya Allah, surga ya, Masya Allah. Tuh begitu dibilang, ya bagaimana kami kagak senang. Wa qad a'taitana, sungguh engkau telah memberikan kepada kami malam tu'ati ahadan min khalqika, yaitu sesuatu yang tak pernah kau berikan kepada seorang pun dari makhluk engkau. Jadi yang kita dikasih itu, ya semua yang diberikan sama Allah belum pernah diberikan kepada seorang pun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ya surga ya dengan berbagai macam fasilitas termasuk makanan minuman itu yang diberikan belum pernah diberikan kepada hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang sebelumnya saat itu.
Tuh, makanya kata penduduk surga, bagaimana kami enggak senang ya Allah, udah demen banget udah. Nah, seperti itu. Ya Allah, itulah pemberian ya nikmat yang terbesar yang Allah kasih saat-saat manusia sudah dimasukkan ke dalam surga. Makanya apa aja ada Bapak Ibu Saudara. Bu, es rebus ada Bu di surga Bu. Ya, es goreng ada. Itulah kita nyari es goreng di sini susah. Di Cidodol nyari es rebus, ya bagaimana ngerebusnya ya. Nah, begitu. Jadi di surga apaan aja dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Dan rasanya itu berbeda. Apa yang kita makan rasanya beda lagi. Ya, entar yang kita makan beda lagi, nggak ada rasa bosan jadinya. Kalau kita kan makan sekali nih enak banget, makan lagi masih enak, 2 kalinya, 3 kalinya, nah udah dah, sebab rasanya sama begitu. Ya, jadi kita makan makanan, ya rasa pertama rasanya enak banget nih, ambil lagi, ya ketiga udah dah, cukup. Nah begitu, tapi di surga nggak ada yang begitu, masih mau aja. Makanya tadi dikasih yaitu kekuatan seperti 100 orang makan bakso, ya pengen semangkok, ya makan lagi semangkok, rasanya sama, udah dah cukup. Tuh di surga enggak, bakso di surga beda rasanya. Nah begitu, ibu-ibu nanya, emang Ustaz di surga ada bakso lebih enak daripada GL? Ya, nah begitu. Ya bakso GL mah belum ada apa-apanya, ya itu. Ya, jadi apa saja ada di dalam surga dan nikmatnya rasanya itu berbeda sekali. Belum pernah Allah kasih kepada makhluk-makhluknya sebelumnya. Tuh makanya kita disuruh baik-baik di dunia. Begitu, hujan-hujan ngaji juga. Tuh, begitu karena nanti surga enak. Begitu. Ini baru gerimis aja kagak ngaji. Jangan ya. Begitu. Ya, jadi artinya ya kita harus terus istiqomah di dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bapak Saudara. Makanya nih ngaji kita mohon sama Allah menjadi saksi. Ya Allah, mudah-mudahan saya cinta kepada Engkau ya Allah, saya cinta kepada Rasul-Mu ya Allah, sehingga pengajian ini sebagai salah satu bukti kita ya mohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sebab ini kan menjadi saksi nanti. Ini tempat ini menjadi saksi buat kita. Ya, begitu Bapak Saudara. Dari hari ke hari ini kita kan ketemu hari Kamis cepet banget. Kamis, kemarin baru Kamis, ketemu lagi Kamis. Kamis lagi. Ya Allah cepet banget. Udah bulan Sa'ban aja. Ya, cepat gitu kira-kira. Cepet banget Bapak Saudara. Ya, jadi ini Ibu kita beruntung Bu. Ya, hari Kamis bisa kumpul begini. Saya juga kagak tahu bisa kita kumpul begini. Ya, berarti memang udah ditulis sama Allah. Ya, tiap subuh kita disuruh kumpul begini. Makanya mudah-mudahan ya kumpulnya kita ini sebagai salah satu bukti ya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah SAW. Tujuannya ingin membahagiakan Rasulullah. Itu. Kalau Rasul bahagia itu pahalanya gede. Kata Rasulullah kan kita disuruh hadir di majlis-majlis ilmu. Nah di hari Kamis ini salah satu kita ingin menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Ya, jadi dibilang Masya Allah enak banget. Belum pernah saya merasakan. Tuh begitu. Makanya surga itu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tuh, jadi yang namanya surga mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, bahkan belum pernah terlintas di dalam hati manusia. Tuh, jadi susah untuk diceritakan. Ya, begitu. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana u'tikum abdul min zalika. Saya, itu kata Allah, akan memberikan kepada kamu wahai hamba-hambaku yang lebih bagus lagi daripada ini semuanya. Tuh, jadi Allah bilang, entar saya kasih yang lebih bagus lagi. Padahal itu udah ditanya, gimana hamba-hambaku, enak nggak di sini? Enak banget ya Allah. Kata Allah, entar gue kasih lebih bagus lagi. Tuh, begitu. Mau dikasih yang lebih nikmat lagi sama Allah Subhanahu wa taala.
Fayaquluna, maka mereka hamba-hamba Allah penduduk sorga berkata lagi, ya Rabb, wahai Tuhanku, ayyasain abdul min zalika, ada lagi emang sesuatu yang lebih abdul, lebih bagus, lebih mulia dari itu semuanya? Kayaknya ini udah bagus banget ya Allah. Ya Allah, mau dikasih lagi yang lebih mulia. Emang ada tuh yang lebih mulia lagi? Tuh. Lalu jawaban Allah gimana? Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, uhilla alaikum ridwani, saya sudah berikan kepada kamu keredoanku. Tuh nikmat yang paling besar. Saya udah kasih redo, diredoin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Fala askhatu ba'dahu abada, maka saya tidak akan murka kepada kamu selama-lamanya. Jadi setelah ini saya nggak akan marah kamu sama kamu, saya tidak akan murka kepada kamu, saya udah berikan keredoan. Jadi kalau Allah udah redo sama manusia, sama hambanya, sama makhluknya, itu adalah nikmat yang terbaik yang Allah berikan. Tuh, jadi nggak ada lagi yang lebih mulia kecuali dikasih redonya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sering baca tuh, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Jadi kita selalu minta rahmat ridho Allah. Ya kalau udah dapat rahmat ridho Allah, nah udah paling enak kita. Nah seperti itu. Ya, ini yang dimaksud, ya saya akan berikan kepada kamu ridho saya. Setelah saya berikan, saya tidak akan murka selama-lamanya kepada engkau. Summa qala nabiyyu alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunadi munadin, nanti ada yang manggil-manggil, iza dakhala ahlul jannati al jannah, pada saat nanti penduduk sorga masuk ke dalam sorga, nanti ada yang manggil-manggil. Manggilnya bagaimana? An lakum antahyu walatamutu, sekarang kamu itu hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Tuh, orang kalau udah masuk ke dalam sorga ada panggilan begitu, hamba-hambaku manusia-manusia, sekarang kamu akan hidup selamanya dan kamu tidak akan mati lagi selama-lamanya. Tuh, makanya nikmat yang paling besar udah di dalam sorga. Kalau udah masuk sorga aman udah. Ya, kalau kita di dunia susah Pak. Ya, kita nih masih susah bangun, mesti di awal jam 2, jam 3, orang masih enak tidur, kita harus udah bangun. Susah-susah dulu. Nanti akan dapat sorga. Nah kalau udah dapat sorga, hidup selamanya, bahagia selamanya. Makanya di dunia kita nggak boleh senang-senang dulu. Ya, biarin susah dulu. Ya, jam 2, jam 3, minimal jam 4 udah bangun. Ya, kita lebih awal bangunnya. Jangan ngikutin mau tidur mulu. Ya, begitu. Ini mah perhitungan banget. Ya, tidur mulu yang diomongin. Ya, dikit-dikit tidur, kurang tidur nih gue nih, tidur mulu. Ya, begitu. Jadi kurangin tidur, qiyamnya banyakin, bangun malamnya banyakin. Ya, begitu. Kalau bisa jangan tidur malam. Kalau bisa, cuma kita belum mampu kali. Kalau bapak ibu udah bisa, ya malam kagak tidur, jadi orang hebat ntar, bisa terbang ntar. Ya, nah begitu. Ya. Minimal qiyamnya tuh banyakin. Apalagi masuk Ramadan. Masuk Ramadan jangan perhitungan banget, mau tidur mulu. Saya lagi kurang tidur nih Ustaz, kurang tidur mulu yang diomongin. Nah begitu. Jadi yang namanya Ramadan itu ada dua ibadah yang saling mendukung, qiyam sama siam. Gitu. Qiyamnya di malam hari, siamnya di siang hari. Tuh begitu. Jangan alasannya naumus shaim ibadah. Ini ngaji di mana ente? Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Hadisnya palsu. Ya, begitu. Ini buat orang yang malas. Ya, begitu. Istrinya tanya, "Bang, tidur mulu." Kan begini, Neng. Kita nih di dalam Ramadan tidurnya ibadah. Makanya Abang tidur mulu. Nah, ini ngajinya salah ini, ya. Nah begitu ya. Jadi jangan, kita di bulan Ramadan pun harus banyak melek. Tuh begitu. Kalau tidur secukupnya aja.
Ya, jangan berlebihan. Ini enggak. Ramadan sama bulan Ramadan main hitung-hitungan, lebih banyak tidur di bulan Ramadan. Ya Allah, ini sih bener-bener nih. Ya kesempatan kata dia. Habis subuh tidur, habis zuhur tidur, habis asar tidur, lekapan. Ya, di puasa jadinya udah tidur mulu. Tahu-tahu maghrib makan. Ya. Nah ini jangan, nggak boleh. Jadi kalau pengen masuk surga kita susah dulu di dunia, ibadah. Nanti di surga Allah bilang tuh, sekarang kamu akan hidup ya selama-lamanya. Kamu tidak akan mati lagi. Wala tamutu abada. Wa antasihu, kamu sehat terus. Wala taskumu abada, kamu nggak akan merasa sakit. Kalau di dunia ya Allah udah sakit mulu bapak kita. Ya Allah ini kaki, iya ini kaki, iya. Nah, begitu. Kalau kita makan sate kebanyakan ini pala, iya ini emang pala. Emang siapa yang bilang ini dengkul ya? Nah begitu. Jadi artinya kita udah banyak sakit pak. Ya ini kaki udah asam uratnya udah pada asam ya. Begitu. Iya ya Allah. Begitu yang namanya manusia. Tapi nanti di sorga manusia sehat semuanya. Bodrek kagak laku. Iya, bodrek udah kagak laku dah. Ya tuh begitu. Ini kan kita dikit-dikit minum bodrek. Ya, minum bodrek lagi. Nah, iya begitu. Ya Allah, begitulah yang namanya dunia. Ya, dunia begitu. Terus wa antasubu wala tahramu, kamu itu nanti muda semuanya dan tidak tua. Selama-lamanya enggak akan tua-tua, kita muda mulu. Nah, kalau di sini kan ada yang tua, ada yang muda. Nah, kalau di sorga semuanya muda, makanya nenek-nenek enggak ada di sorga. Ya, nenek-nenek enggak ada di sorga, kakek-kakek enggak ada di sorga. Tuh begitu. Kenapa? Sebab di sorga semuanya muda. Begitulah. Ada satu pertanyaan, seorang nenek tua datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini masuk ke dalam sorga enggak? Ya Rasulullah. Kata Rasulullah, nenek-nenek kagak ada di sorga. Nangis itu nenek-nenek. Ya, segan nangisnya. Sampai Siti Aisyah nanya, ya Rasulullah emang kamu ngomong apa sih sama orang tua ini? Dinanya, nenek-nenek ada nggak di sorga? Saya bilang di sorga nggak ada nenek-nenek. Sangkaan dia nenek-nenek kagak masuk sorga. Padahal salah, bukan nenek-nenek kagak masuk sorga. Ya nenek-nenek masuk sorga nanti kalau amalnya baik, beriman kepada Allah, ya taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi setelah dimasuk sorga bukan jadi nenek-nenek lagi, menjadi muda, menjadi gadis kembali. Baru ketawa itu nenek-neneknya. Oh begitu ya Rasulullah. Ya, jadi begitu Bapak, Ibu, Saudara. Kamu nanti muda semuanya. Ya kata Nabi, nggak ada yang tua. Wa anta tana'amu wa la tab'asu abada. Kamu semuanya merasa enak, nggak ada yang berkeluh kesah, sedih, nggak ada. Di sorga itu nggak ada orang termenung, nggak ada. Kali mikirin utang gitu nggak ada. Ya, jadi semuanya enak, senyum, bahagia, nikmat rasanya. Nggak ada yang merasa susah, duka di dalam sorga. Begitu Bapak, Ibu, Saudara. Nanti baru wazalika qauluhu ta'ala. Nanti baru wanudu antikumul jannah dan seterusnya. Kita tandain aja nih. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, sehat badan. Mudah-mudahan kita bisa baca kembali nanti setelah Syawal. Setelah Ramadan selesai Syawal, ya kita bisa buka kembali. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.